Bayangkan suatu pagi kita bangun, namun matahari tidak lagi menyinari dunia. Bukan karena malam lebih panjang, tetapi karena awan jamur nuklir sebesar gunung telah menelan langit. Bayangkan jutaan kota lenyap dalam cahaya putih tanpa suara. Bayangkan dunia yang berakhir bukan dengan gemuruh, tetapi dengan kesalahan satu tombol. Ini bukan adegan film. Ini adalah dunia perang dingin, sebuah masa ketika umat manusia hanya berjarak beberapa detik dari kehancuran total. Narasi utama panjang, dramatis, dan faktual pada tahun 1945. Dunia bersorak atas berakhirnya Perang Dunia II. Namun, sorakan itu tidak bertahan lama. Dua negara yang awalnya bersatu melawan Nazi kini saling memandang sebagai ancaman baru. Amerika Serikat dengan bendera demokrasi liberalnya, dan Uni Soviet dengan ideologi komunisme revolusionernya, berdiri sebagai dua raksasa yang baru saja menemukan kekuatan terhebat dalam sejarah manusia, senjata nuklir. Bab 1, Dunia pasca bom atom ketika Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan. Dunia menyadari bahwa perang sudah berubah selamanya. Dalam hitungan detik, satu bom mampu menghapus satu kota. Stalin memahami itu. Amerika telah menunjukkan kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh tank, pesawat, atau infanteri. Maka dimulailah perlombaan paling mematikan, perlombaan untuk menjadi penguasa nuklir. Pada 1949, Uni Soviet meledakkan RDS-1, bom atom pertama mereka. Banyak yang tidak tahu bahwa desainnya hampir identik dengan bom Amerika bukan kebetulan, tetapi karena keberhasilan mata-mata Soviet seperti Klaus Fuchs, yang menyusup ke proyek Manhattan dan mencuri desain inti bom. Dunia berubah lagi. Keseimbangan kekuatan tidak lagi satu arah. Bab 2, dua negara, dua dunia, dua ideologi. Amerika melihat komunisme sebagai ancaman global yang harus dihentikan. Uni Soviet melihat kapitalisme sebagai penjajah ideologi yang harus digulingkan. Dua pemimpin dunia, Truman dan Stalin, tidak hanya bersaing soal wilayah, tetapi soal masa depan peradaban manusia. Muncullah istilah tirai besi ketika Eropa terbelah menjadi dua dunia, Blok Barat dan Blok Timur. Di Jerman, Berlin menjadi jantung konflik. Amerika dan sekutunya menahan wilayah Berlin Barat, sementara Soviet memblokade seluruh akses daratnya. Lalu terjadilah salah satu operasi logistik terbesar dalam sejarah, Berlin Wall. Ketika pesawat-pesawat sekutu terbang selama 24 jam non-stop, membawa makanan, obat, hingga batu bata agar Berlin Barat tidak jatuh. Perang dingin bukan perang senjata. Ini adalah perang persepsi, propaganda, dan psikologi. Bab 3, KGB vs CIA, perang rahasia di balik layar. Perang sebenarnya terjadi di dunia bayangan. CIA dan KGB berhadapan dalam operasi bawah tanah. Agen-agen ganda, penyadapan, sabotase, pembunuhan politik, semuanya terjadi tanpa suara. Contoh paling dramatis, Operasi Oleg Penkovsky, mata-mata Soviet yang memberikan rahasia nuklir kepada Amerika. Informasinya menjadi penyelamat dunia saat krisis rudal Kuba. U-2 incident, ketika pesawat mata-mata Amerika ditembak jatuh, memicu ketegangan besar dan mengakhiri perundingan damai. Di dunia intelijen, tidak ada pahlawan. Semua bergerak dalam abu-abu moral yang tak terlihat oleh rakyat biasa. Bab 4, perlombaan antariksa. Langit jadi medan perang ketika ini Soviet meluncurkan Sputnik 1 pada 1957. Dunia barat panik. Untuk pertama kalinya, sebuah benda buatan manusia mengorbit bumi dan itu bukan buatan Amerika. Lebih mengejutkan lagi, Uni Soviet mengirim Laika, anjing pertama di luar angkasa. Lalu Yuri Gagarin, manusia pertama yang keluar dari atmosfer bumi. Bagi Soviet, ini bukan soal prestasi sains. Ini soal pesan, jika kami bisa mengirim satelit ke orbit, kami bisa mengirim rudal ke Amerika. NASA dibentuk, Amerika membabat dana miliaran dolar. Dan dimulailah kompetisi paling terkenal, perlombaan menuju bulan. Bab 5, krisis rudal Kuba, 13 hari saat dunia hampir musnah tahun ke-1962. Dunia berada di ujung kehancuran. Uni Soviet secara diam-diam menempatkan rudal nuklir di Kuba, hanya 150 km dari pantai Amerika. Ketika foto udara memperlihatkan rudal-rudal itu, Presiden John F. Kennedy dalam keadaan tak percaya. Fakta lapangan tragis, jika salah satu dari kedua pihak menekan tombol serangan. Diperkirakan lebih dari 100 juta orang akan mati dalam 30 menit pertama. Jenderal Amerika menuntut serangan udara. Para penasihat mendesak invasi.
Kapal-kapal perangas mengepung Kuba, siap menembak kapal Soviet kapan saja. Dunia menahan napas. Namun di tengah ketegangan itu, terjadi sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Sebuah kapal selam Soviet, B-59, diserang dengan dapcar latihan oleh Kapalas. Komandan kapal, Vasily Arkhipov, diberi pilihan untuk membalas dengan torpedo nuklir. Dua perwira menyetujui peluncuran. Jika Arkhipov setuju, dunia akan berakhir. Ia menolak. Keputusan satu orang menyelamatkan dunia. Bab 6. Kekuatan nuklir yang mengerikan pada tahun 1961. Uni Soviet meledakkan bom nuklir terbesar dalam sejarah, Zabomba, dengan kekuatan 50 megaton 3.000 kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Ledakannya terlihat sejauh 1.000 km. Gelombang saknya memantul 3 kali mengelilingi bumi. Jika bom ini dijatuhkan ke kota besar, radius kehancurannya mencapai ratusan kilometer. Tes ini bukan soal militer. Ini adalah pesan, kami bisa menghancurkan peradaban kapanpun kami mau. Bab 7. Perang di bayangan, Vietnam, Afghanistan, dan proksi war Perang Dingin sering disebut perang tanpa pertempuran langsung antara AS dan Soviet. Tetapi dunia menjadi medan perang proksi. Korea, Vietnam, Angola, Kongo, Timur Tengah, Amerika Latin semuanya menjadi papan catur superpower. Di Vietnam, Amerika menjatuhkan lebih banyak bom dari total seluruh bom Perang Dunia II. Di Afghanistan, Uni Soviet menghabiskan energi dan sumber daya hingga akhirnya melemah dari dalam. Perang proksi membuat tensi antar negara melonjak, tetapi juga membawa kehancuran besar pada negara-negara kecil yang menjadi arena benturan dua raksasa. Bab 8. Tahun-tahun gelap 1980-an pada awal 1980-an. Ketegangan kembali memuncak. Ronald Reagan menaikkan anggaran militer Amerika ke tingkat yang belum pernah terjadi. Rekaman pidatonya yang terkenal Evil Empire membuat hubungan kedua negara semakin memburuk. Insiden paling berbahaya terjadi pada 1983, ketika sistem radar Soviet salah mengira satelit AS sebagai rudal nuklir. Stanislav Petrov, petugas yang bertugas malam itu, melihat peringatan merah di layar, rudal Amerika sedang datang. Prosedur standar adalah melaporkan ke komando pusat agar Soviet membalas serangan. Petrov ragu. Ia merasa ada yang aneh, terlalu sedikit rudal terdeteksi untuk serangan sungguhan. Ia memutuskan untuk tidak menekan tombol laporan. Keputusannya mencegah Perang Dunia III. Petrov kemudian berkata pelan dalam wawancara, "Saya hanya melakukan apa yang saya pikir benar. Saya tidak ingin dunia hancur di malam itu." Bab 9. Kehancuran Uni Soviet. Akhir dari mimpi dan mimpi buruk. Pada akhir 1980-an, ekonomi Soviet melemah. Perang Afghanistan menguras anggaran. Ketidakpuasan rakyat meningkat. Reformasi Gorbachev, Perestroika dan Glasnost membuka keran transparansi yang selama puluhan tahun ditutup rapat. Tanpa disadari, transparansi itu memperlihatkan kenyataan pahit. Sistem Soviet telah runtuh dari dalam. Pada tahun 1991, Uni Soviet resmi bubar. Perang Dingin berakhir tanpa ledakan, tetapi dengan perubahan terbesar dalam geopolitik modern. Dunia menarik napas lega. Untuk pertama kalinya sejak 1945, ancaman perang nuklir global menurun. Bab 10. Warisan mengerikan Perang Dingin. Namun meski Perang Dingin berakhir, warisannya tetap menghantui. 13.000 senjata nuklir masih ada di dunia saat ini. Sistem peringatan dini di banyak negara masih rawan kesalahan. Ketegangan baru muncul antara Rusia dan NATO. Sejarawan sering berkata, manusia selamat dari Perang Dingin bukan karena kebijaksanaan pemimpin, tetapi karena keberuntungan. Dunia bisa lenyap hanya karena kesalahan teknis, ego politik, atau panic button yang salah pencet. Perang Dingin tidak pernah benar-benar dingin. Ia panas, hanya saja apinya tidak menyentuh tanah. Kalau menyentuh, dunia sudah tidak ada. Perang Dingin memang berakhir tahun 1991, tetapi bekas lukanya tidak pernah sembuh sepenuhnya. Dunia modern mungkin terlihat damai, namun fondasi keamanan global saat ini sebenarnya dibangun di atas ketakutan masa lalu. Dan untuk memahami betapa rapuhnya perdamaian saat ini, kita harus menyelami bab-bab gelap Perang Dingin yang jarang dibahas. Kejadian-kejadian yang disembunyikan selama puluhan tahun. Dan kebenaran pahit bahwa umat manusia pernah begitu dekat dengan kepunahan bukan sekali, tetapi berkali-kali. Bab 11. Operasi rahasia yang hampir mengubah dunia.
fakta-fakta yang baru terungkap ketika arsip-arsip CIA dan KGB dibuka sebagian pada tahun 1990-an. Dunia tercengang. Banyak peristiwa yang selama ini dianggap rumor ternyata benar-benar terjadi. Dan intensitasnya jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan masyarakat umum. Pertama, Operasi Eagle Archer 1983 latihan NATO yang dikira serangan nyata pada November tahun 1983. NATO mengadakan latihan komando bernama Eagle Archer. Ini adalah simulasi perang nuklir yang melibatkan kode-kode rahasia dan perintah-perintah yang biasanya hanya digunakan dalam kondisi perang sungguhan. Masalahnya, Soviet mengira latihan ini adalah penyamaran serangan nuklir sungguhan. Dokumen KGB menunjukkan bahwa pasukan nuklir Soviet di Eropa Timur sudah berada di posisi siap tembak. Jet-jet yang membawa bom nuklir sudah dipanaskan mesinnya. Mereka hanya menunggu satu perintah dari Kremlin untuk meluncurkan rudal. Seorang analis CIA bernama Robert Gates menulis bahwa dunia berada hanya beberapa menit dari Holocaust nuklir. Dan kita bahkan tidak menyadarinya. Ini bukan dramatisasi. Ini fakta sejarah. Bab 12. Senjata-senjata paling gila yang diciptakan selama Perang Dingin. Perlombaan nuklir membuat kedua negara tidak hanya memproduksi bom, tetapi juga mencoba membuat senjata yang di luar logika. Pertama, meriam nuklir M65 Atomic Energy. Amerika membuat meriam raksasa yang bisa menembakkan peluru nuklir sejauh 30 km. Senjata ini sungguh ada. Diuji pada 1953 di Nevada. Bayangkan, sebuah meriam artileri yang bisa memusnahkan satu kota kecil. Kedua, torpedo nuklir T-15. Soviet merencanakan torpedo raksasa berisi bom 100 megaton yang dirancang untuk menciptakan tsunami buatan setinggi 500 meter yang dapat menyapu seluruh pesisir timur Amerika Serikat. Ilmuwan Soviet Andrei Sakharov mengatakan rencana ini begitu mengerikan, sehingga ia menolak melanjutkannya, menyebutnya sebagai kejahatan terhadap umat manusia. Ketiga, proyek Dead Hunt, tombol pembalasan otomatis yang paling mengerikan. Uni Soviet membuat sistem yang akan meluncurkan seluruh arsenal nuklir mereka secara otomatis jika sistem mendeteksi tanda-tanda bahwa pemerintah Moskow telah dihancurkan. Artinya, bahkan jika semua pemimpin Soviet mati, sistem akan tetap membalas, sehingga memastikan kehancuran dunia tetap terjadi. Beberapa ahli percaya sistem ini masih aktif hingga hari ini. Bab 13. Perang Informasi. Ketika otak manusia menjadi medan pertempuran perang dingin, tidak hanya memperebutkan wilayah dan teknologi, yang diperebutkan adalah pikiran manusia. Pertama, CIA dan LSD proyek MK Ultra pada tahun 1950-an dan 1960-an. CIA melakukan eksperimen rahasia pada manusia tanpa izin mereka. Tujuannya mencari cara untuk mengendalikan pikiran rakyat biasa, tentara, hingga pasien rumah sakit jiwa disuntik LSD, diberi obat halusinasi, dan dipaksa menjalani hipnoterapi ekstrem. Banyak korban mengalami kerusakan mental permanen. Proyek ini baru terbongkar pada tahun 1970-an setelah ribuan dokumen dihancurkan untuk menutupi jejaknya. Kedua, KGB dan propaganda. Skala global. Di sisi lain, KGB menggelar operasi propaganda yang begitu canggih sehingga jejaknya masih terasa hingga sekarang. Salah satu operasi yang paling terkenal adalah Operasi Unfakt-UN. Kampanye global untuk menyebarkan teori bahwa virus HIV atau AIDS dibuat di laboratorium militer Amerika. Propaganda ini menyebar ke Afrika, Asia, dan sebagian Eropa, dan sampai hari ini, beberapa orang masih mempercayainya. Bab 14. Kehidupan orang biasa di bawah bayang-bayang perang dingin. Di balik semua konflik geopolitik, ada miliaran manusia yang hidup dengan ketakutan yang tidak pernah mereka pilih. Rumah-rumah di Amerika memiliki sirena peringatan nuklir. Sekolah-sekolah melatih anak-anak untuk bersembunyi di bawah meja jika terjadi serangan. Namun di Uni Soviet, kondisinya jauh lebih keras. Pertama, kehidupan di bawah ekonomi komando orang-orang Soviet harus antre berjam-jam untuk roti, daging, dan bahan pokok lain. Banyak produk makanan habis sebelum orang dalam antrean mencapai kasir. Khrushchevka, apartemen kecil 30 meter persegi, dihuni oleh keluarga besar. Privasi hampir tidak ada. Kedua, sensor total atas kehidupan pribadi, memantau surat, telepon, bahkan percakapan pribadi. Orang bisa ditangkap karena bercanda tentang pemerintah. Tembok memiliki telinga, begitu pepatah Soviet. Ketiga,
Namun ada sisi lain solidaritas dan persatuan meski hidup serba sulit. Banyak warga Soviet memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Mereka bekerja keras bersama, saling membantu, dan memiliki kebanggaan bahwa mereka hidup di negara superpower. Perang Dingin bukan hanya cerita ketakutan, tetapi juga cerita tentang manusia yang berusaha bertahan dalam dunia yang tidak pernah mereka pilih. Bab 15. Perang Teknologi. Awal dari internet dan dunia modern mungkin sulit dipercaya, tetapi Perang Dingin melahirkan banyak teknologi modern. Pertama, internet lahir dari ketakutan Amerika pada tahun 1960-an. Amerika khawatir bahwa jaringan komunikasi mereka bisa hancur jika terkena serangan nuklir. Maka ilmuwan membuat sistem komunikasi terdesentralisasi yang bisa bertahan walaupun sebagian jaringannya hancur. Dari sinilah lahir teknologi yang akhirnya menjadi internet. Kedua, GPS berasal dari program militer system. Navigasi satelit awalnya dibuat agar rudal balistik bisa mengenai target dengan akurat. Ketiga, roket ruang angkasa berasal dari perlombaan militer teknologi yang dipakai untuk meluncurkan satelit, memperkirakan cuaca, hingga komunikasi global semua berakar dari perlombaan ruang angkasa antara AS dan Soviet. Di balik semua ketakutan, Perang Dingin membentuk teknologi dunia modern. Bab 16. Mitos, konspirasi, dan kebenaran. Yang lebih aneh dari fiksi Perang Dingin menciptakan ratusan teori konspirasi. Namun banyak di antaranya ternyata benar. Pertama, Los Cosmonauts, kosmonaut yang hilang sebelum Yuri Gagarin. Ada teori bahwa sebelum Gagarin, beberapa kosmonaut mati saat uji coba peluncuran. Namun kejadian ini disembunyikan Soviet, tidak ada bukti kuat. Tetapi arsip-arsip menunjukkan bahwa beberapa peluncuran uji coba memang gagal dan tidak pernah diumumkan ke publik. Kedua, proyek senjata cuaca baik Amerika maupun Soviet pernah melakukan eksperimen untuk memodifikasi cuaca, seperti membuat hujan buatan untuk mengacaukan musuh. Operasi Popeye, Amerika digunakan di Vietnam untuk memperpanjang musim hujan dan merusak jalur pasokan musuh. Ketiga, kapal selam yang hilang. Beberapa kapal selam nuklir hilang tanpa jejak di laut dalam. Salah satunya, K-129 Soviet, tenggelam pada ke-1968. CIA mencoba mengambilnya menggunakan kapal raksasa Glomar Explorer dalam operasi rahasia senilai miliaran dolar. Operasi ini begitu rahasia hingga CIA menciptakan istilah terkenal. Kami tidak dapat menegaskan atau menyangkal. Bab 17. Ketika perdamaian menang, diplomasi yang menyelamatkan dunia di tengah semua ketegangan. Ada tokoh-tokoh yang berjuang untuk mencegah dunia runtuh. Pertama, SALT dan SALT, perjanjian pembatasan senjata strategis yang mengurangi peluang perang nuklir. Kedua, perjanjian anti-ballistic missile ABM, membatasi sistem pertahanan rudal untuk mencegah perlombaan senjata lebih lanjut. Ketiga, pertemuan Reagan dan Gorbachev di Reykjavik pada tahun 1986. Kedua pemimpin hampir menyepakati penghapusan seluruh senjata nuklir dunia. Meskipun gagal, momen itu dipercaya sebagai titik balik yang menurunkan risiko perang nuklir secara signifikan. Bab 18. Penutup menuju 10.000 kata. Bayangan yang tak pernah hilang. Perang Dingin mengajarkan dunia satu hal, bahwa peradaban manusia sangat rapuh. Kita selamat bukan karena manusia bijaksana, tetapi seringkali karena keberuntungan, keputusan spontan, atau rasa ragu dari satu orang yang berani melawan instruksi. Vasily Arkhipov, Stanislav Petrov, para diplomat yang bekerja hingga dini hari, para ilmuwan yang menolak menciptakan senjata yang terlalu mematikan. Mereka adalah pahlawan yang tidak menggunakan senjata, tetapi justru mencegahnya ditembakkan. Perang Dingin mungkin telah selesai, tetapi pelajarannya tidak boleh dilupakan. Dunia hari ini masih menyimpan ribuan nuklir. Kesalahan teknis, konflik politik, atau kesalahpahaman bisa memantik bencana yang sama seperti tahun 1962 atau ke 1983. Selama senjata-senjata itu masih ada, bayangannya tetap mengikuti kita, dan umat manusia tetap berjalan di tepi jurang yang sama, hanya lebih jauh dari cahaya. Meski Perang Dingin secara resmi berakhir pada 1991, roh dan struktur konfliknya tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah wujud, merayap ke era baru yang lebih rumit, lebih tersembunyi, dan kadang lebih berbahaya. Untuk memahami betapa peradaban modern masih terikat oleh warisan gelap itu, kita harus masuk ke bab lanjutan yang jarang dikisahkan, tentang organisasi yang terus bekerja di bawah tanah.
teknologi warisan Perang Dingin yang masih dioperasikan sekarang, hingga konflik geopolitik yang merupakan kelanjutan langsung dari rivalitas dua raksasa tersebut. Bab 19, bayangan KGB dan CIA yang masih bekerja setelah 1991 ketika ini Soviet runtuh. Banyak orang di Barat mengira pertempuran intelijen akan segera berakhir. Tetapi kenyataannya jauh berbeda. Justru di era pasca Perang Dingin, dunia intelijen menjadi lebih liar, lebih tidak terduga, dan lebih berbahaya. Pertama, KGB tidak pernah mati, ia hanya berganti nama setelah bubarnya Uni Soviet. KGB dipecah menjadi dua, FSB Federal Security Service Operasi Dalam Negeri, SVR Foreign Intelligence Service Operasi Luar Negeri. Namun struktur, personel, dan metode mereka tetap sama seperti era Soviet. Banyak agen yang dilatih di era Brezhnev dan Andropov tetap bekerja hingga era 2000-an. Kebiasaan lama tetap hidup, penyamaran, perekrutan agen, pembelotan, infiltrasi pemerintah negara lain, dan operasi psikologis. Kedua, CIA menyesuaikan diri di pihak lain. CIA yang sebelumnya fokus pada Soviet kini harus menghadapi dunia baru yang kacau, negara pecahan Soviet, pasar gelap senjata, jaringan penyelundup bahan nuklir, konflik etnis di Eropa Timur. Justru setelah Perang Dingin berakhir, CIA menemukan dirinya bekerja lebih keras, memburu teknologi nuklir yang dikhawatirkan jatuh ke tangan organisasi kriminal atau negara yang tidak stabil. Ketiga, Operasi Magetan-Stimagawats. Salah satu fakta yang jarang diketahui, antara 1993 sampai 2013, Amerika membeli bahan bakar nuklir dari bom-bom Soviet yang dibongkar setelah runtuhnya USSR. Bahan nuklir yang tadinya bisa menghancurkan dunia, kini justru digunakan menggerakkan 10% listrik Amerika Serikat selama 2 dekade. Bayangkan ironi itu. Cahaya di rumah-rumah Amerika berasal dari bom yang dulunya ditujukan ke mereka. Bab 20. Di mana bom-bom nuklir itu sekarang? Mungkin inilah bab yang paling membuat merinding. Ketika ini Soviet bubar, ia memiliki 27.000 hulu ledak nuklir. Lalu apa yang terjadi pada semua itu? Pertama, Ukraina, Belarus, dan Kazakhstan pernah menjadi negara nuklir setelah USSR runtuh. 3 negara ini mendadak memiliki ribuan nuklir di wilayah mereka. Secara teknis mereka menjadi negara nuklir terbesar ketiga di dunia. Namun melalui negosiasi internasional, ketiganya mengembalikan arsenal itu ke Rusia. Kedua, ancaman nuklir hilang. Masalah besar muncul ketika alat-alat nuklir kecil seperti RTG radioisotopis thermoelectric generator, pemicu nuklir uranium terpakai untuk eksperimen militer menghilang dari laboratorium-laboratorium kecil di bekas wilayah Soviet. Pada 1990-an, pasar gelap dipenuhi tawaran material radioaktif. FBI dan CIA bekerja sama dengan FSB untuk memburu bahan yang ditawarkan ke kelompok kriminal. Beberapa berhasil ditemukan. Beberapa lainnya tidak pernah ditemukan sampai hari ini. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai The Loose Nukes Problem. Bab 21, Perang Dingin dalam bentuk baru. Cyber warfare Perang Dingin baru tidak lagi menggunakan tank dan rudal, melainkan baris kode komputer. Pertama, virus Stuxnet. Saat Perang Dunia Maya dimulai pada 2010, sebuah virus misterius menghancurkan program nuklir Iran. Belakangan terbukti bahwa Stuxnet dibuat oleh kolaborasi Amerika dan Israel. Ini menjadi bukti bahwa jika Perang Dunia Ketiga terjadi, ia tidak akan dimulai dengan ledakan, tetapi dengan komputer yang diam-diam berhenti bekerja. 2. Serangan siber ke Gedung Putih dan Pentagon Amerika menyebut beberapa serangan siber terbesar sebagai berasal dari aktor negara tertentu tanpa menyebut nama. Namun semua analis tahu itu merujuk ke Rusia dan China. Ketiga, unit 26.165 dan 74.455, pewaris era ke Departemen Intelijen GRU Rusia, memiliki unit khusus yang melakukan operasi siber tingkat tinggi, membobol pemilu, jaringan pemerintah, dan perusahaan-perusahaan raksasa barat. Semua ini berakar dari sekolah intelijen era Soviet. Bab 22, krisis-krisis yang merupakan Perang Dingin Jilid 2 setelah 1991. Banyak konflik dunia sebenarnya adalah lanjutan dari Perang Dingin. Pertama, Perang di Georgia 2008. Rusia menginvasi Georgia setelah negara itu mencoba mendekat ke NATO. Ini dianggap sebagai sinyal Perang Dingin mungkin selesai. Tapi Rusia tidak akan pernah membiarkan NATO masuk ke wilayah historisnya. 2.
Invasi Crimea 2014 ketegangan yang sama. Ukraina bergerak ke barat, Rusia membalas. Para analis menyebut langkah ini sebagai kelanjutan dari konflik geopolitik Moskow-Washington sejak ke 1947,3. Konflik Suriah di Suriah. Rusia mendukung Assad, Amerika mendukung pihak lain. Medan perang ini menjadi cerminan strategi lama perang dingin, perang proksi, tapi dengan wajah baru. Bab 23, bagaimana andai perang dingin tidak berakhir? Sebuah pertanyaan gelap yang sering diteliti sejarawan. Bagaimana jika Uni Soviet tidak runtuh? Beberapa skenario yang didukung fakta. 1. Uni Soviet sebenarnya hanya berjarak 2-3 tahun dari kebangkrutan total pada 1980-an. Hampir 70% ekonomi Soviet digunakan untuk militer dan perlombaan senjata. Negara ini secara ekonomi tidak mungkin bertahan. Kedua, jika Gorbachev tidak melonggarkan sistem politik, ada kemungkinan kudeta akan berhasil, tentara mengambil alih, dan perang dingin memasuki fase brutal. Ketiga, ada rencana perang bintang versi Soviet. Dokumen rahasia menunjukkan Soviet ingin membuat satelit laser, senjata orbit, rudal atmosfer atas. Jika perlombaan ini terus berlangsung, anggaran dan tekanan politik bisa mendorong kedua negara ke titik pecah. Bab 24, pelajaran terpenting, manusia adalah titik terlemah sistem senjata meski teknologi semakin canggih. Sejarah Perang Dingin menunjukkan bahwa nasib dunia seringkali ditentukan oleh keputusan individu. Pertama, Stanislav Petrov, penyelamat dunia kesalahan komputer, memperlihatkan 5 rudal Amerika menuju Soviet. Petrov memutuskan tidak menekan tombol balasan. Kalau dia salah, perang nuklir akan dimulai. Kedua, Vasily Arkhipov, pahlawan kapal selam ketika 3 komandan lain ingin menembakkan torpedo nuklir. Arkhipov menolak. Ia dianggap sebagai salah satu manusia terpenting dalam sejarah umat manusia. Ketiga, Oleg Penkovsky, mata-mata yang mencegah. Perang informasinya membantu Amerika memahami kemampuan nuklir Soviet sebenarnya, sehingga menghindari salah perhitungan. Tanpa tokoh-tokoh ini, dunia mungkin tidak ada. Bab 25, penutup menuju 10.000 kata. Warisan yang harus diingat Perang Dingin adalah bukti bahwa dunia bisa runtuh bukan karena kejahatan, tetapi karena kesalahan kecil, paranoia, dan manusia yang tidak saling mempercayai. Ia mengajarkan kita betapa rapuhnya perdamaian, betapa cepat situasi bisa berubah, dan betapa besarnya tanggung jawab yang kita pikul sebagai satu spesies. Meskipun kita hidup di abad berbeda, ancaman nuklir, konflik geopolitik, perang siber, dan perlombaan senjata baru menunjukkan bahwa bayangan Perang Dingin masih hidup, dan hanya dengan memahami sejarah gelap itu, kita bisa mencegah kisah serupa terjadi lagi.